kita bersihkan dulu secara niskalenya dengan sebuah upacara yang paling simpel sebagai upacara Prashitan Dharma Ngala. Kenapa kita sucikan? Karena layang-layangan itu sendiri nanti akan melewati yang namanya, dia akan terbang dan melintasi yang namanya tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah kita, terutama di Bali adalah pura dong ya. Dan adalah sebuah kejadian di mana ada layangan terjatuh, talinya melintang, ini kalau nggak salah di Jalan Raya Sesetan. Dan kebetulan waktu itu ada bapak-bapak dari Pulau Serangan melintas naik motor beliau dan kena tali. Dan beliau katanya dari saksi lagi sambil naik motor yang kena tali, memperbaiki tali, mungkin nggak konsen, akhirnya menabrak alat berat yang parkir dan beliau meninggal. Sekarang muncul lagi masalah baru helikopter. Nah, ini muncul, isu ini muncul ketika di tahun 2002 up sampai sekarang. Bukan berarti layang-layang tidak pernah bermasalah dengan helikopter, pernah di era 1980-an. Waktu itu dengan helikopter militer yang kebetulan ada acara apa begitu sehingga layang-layang super tinggi kita Ngambun ini terkena tali, walaupun ada himbauan dari pemerintah ya, cuman waktu itu himbauannya kan di sosial, nggak ada sosial media, koran aja susah gitu. Infoin aja nih. Iya. Kenapa gak terus? Becek Ya. sekali, baik ya Pak. Izin, Pak Dek, menyapa teman-teman di luar sana. Ya. Halo, Swastiastu. Semuanya saya Dek Sotung. Orang biasa-biasa saja yang nggak ada ini itunya diajak ke sini menikmati kopi dan ngobrol. Hari ini dengan senang hati saya akan berbicara anything tentang apa yang mau ditanyakan. Ya, jadi selamat datang teman-teman Gema Bali, kembali lagi di podcast kita Gema Bali, di mana hari ini kita akan membahas tentang tradisi yaitu layangan yang tidak asing lagi di Bali. Yaitu ini membahas tentang layangan. Hari ini juga kita kedatangan tamu yang bisa dibilang expert di bidangnya, dan memang sesuai permintaan dari teman-teman juga kita hadirkan narasumber kita hari ini, yaitu Pak Dek Soto. Ya, jadi di Bali layangan itu bukan sekedar hiburan, tetapi juga ada makna dari layangan tersebut. Jadi untuk selanjutnya kita dengar penjelasan dari Pak Dek. Gini Pak Dek, langsung aja ya. Sihat. Jadi sebisa tiang ya. Terkait dengan layangan ini Pak Dek. Kalau di Bali mungkin layangan di Bali itu kan banyak jenisnya ya. Terus kadang juga di daerah-daerah lain juga kan berbeda jenis layangan. Baik itu di Bali atau di Jawa atau di Lombok, itu kan berbeda-beda Pak Dek. Mungkin Pak Dek bisa kasih penjelasan mungkin terkait bedanya, apa sih beda layangan di Bali sama di wilayah-wilayah lain? Wilayah lain yang dimaksud ini berarti secara global di dunia lah ya. Di layang-layang di dunia dikenal sebagai kites itu bahasa Inggrisnya jelas ya. Jadi begitu banyak jenis layang-layang yang ada di dunia ini. Ada layangan dengan menggunakan single lines, ada yang double line. Single lines itu layang-layang seperti kita terbangkan di Bali. Kemudian ada layangan double lines, dia menggunakan dua tali. Nanti itu disebut dengan stand kite, dengan berbentuk dia delta, ada frame-nya, ada yang terbuat dari aluminium, ada yang terbuat dari bambu. Ada yang bentuk delta, banyak nih bentuk-bentuk layangan untuk stand kite. Kemudian ada, itu juga termasuk di sport kite, dan sport kites terbaru yang lebih banyak digunakan di air itu disebut dengan kite surfing. Sekarang sudah mulai menggunakan layang-layang sebagai bagian dari menarik papan surfing mereka. Itu menggunakan layangan yang jenis inflatable atau balloon. Dan kemudian baru kita berbicara kita layang-layang
Ada yang bentuknya boxy juga, misalnya kalau di Jepang itu berbentuk tradisional mereka disebut rokaku. Kemudian ada yang berbentuk box itu yang kalau kita di sini sebut dengan layang black kan, dan kemudian kita menjadi double flat kalau di layang kreasi kita ada di Bali sekarang. Nah di Indonesia pada umumnya layang-layang ini bentuknya kita memiliki nggak banyak sih yang memiliki layang-layang. Sejarahnya itu berawal dari Kepulauan di Sulawesi untuk sejarah layang-layang kita di Indonesia. Saya lupa nama tempatnya, lupa banget. Jadi mereka memulai layang-layang itu dari sekian ribu tahun yang lalu dengan daun. Nah sempat beberapa kali waktu saya ikut lomba diundang di Tavisa di Jakarta tahun 2000 berapa ya, lupa saya udah lama banget. Jadi saya sempat membeli sebuah tali yang digunakan dari saudara-saudara di Sulawesi dari dulu untuk main layang, itu tali terbuat dari daun nanas. Kita beli dengan mahal sekali waktu itu. Saya dengan senang hati bisa mendapatkan koleksi dari mereka, walaupun ya price harganya itu wajar lumayan, untuk ya. Dan kemudian di Jawa pun juga banyak ada layang bapangan segala macam yang mereka diterbangkan secara tradisional. Dan di Bali, nah lebih hebat lagi nih, kita bangga kita di Bali dikenal sebagai kita Rare Angon sudah ratusan tahun kali ya. Sejarahnya melayangan itu tercatat di dalam literasi dari era tahun 1900-an awal sudah ada layang-layang yang dipublikasikan secara foto di kawasan Denpasar. Gitu. Jadi untuk layangan di Bali kan maksudnya Pak Dek, kan banyak jenis-jenisnya tuh. Terus di wilayah lain kan juga berbeda jenis, mungkin Pak Dek bisa jelasin, kan mungkin teman-teman mungkin yang di luar Bali bisa juga nonton kan podcast ini biar tahu apa sih makna ada layangan yang ekornya panjang, ada layangan yang bentuknya seperti ikan kayak gitu. Basically kapan hari saya juga sempat dengan Pak Guru Anom dari Kesiman, kita juga mengisi acara yang sama di sebuah radio di Bali. Beliau memaparkan secara secara mendasar sekali pengambilan bahasa Rare Angon, layang-layang itu seperti apa, janggan itu seperti apa. Jadi kita ada di Bali, jadi saya lebih banyak menjelaskan ke hal yang modern saja. Bali kita memiliki layangan tradisional, selain juga layang-layang kecil, layang-layang aduan yang dulu mungkin di masa-masa kecil itu pakai layangan ulur namanya istilah di sini yang bentuknya bentuknya kayak ketupat nih ada yang isi ekor, ada yang nggak isi ekor. Itu biasanya layangan hanya untuk layang aduan dengan menggunakan gelas. Tapi itu lebih banyak ke Ampura di desa-desa gitu dulu karena anginnya nggak berembus kencang. Beda dengan kita yang di Denpasar, di saat musim angin berhembus menjelang musim kering ini, layang-layang itu menjadi bagian dari kehidupan kita secara turun-temurun. Jadi begitu angin berhembus, kita sudah memprepare layangan kita untuk diterbangkan. Laki, perempuan, dewasa, anak-anak semuanya bergabung, semuanya berkecimpung di bidang layang. Banyak sekali yang berkecimpung di layang-layang. Dan kita memiliki beberapa jenis layangan di Bali yang kita kenal yang tradisional kita. Ada layang janggan yang berbentuk naga dengan ekornya panjang, terus ada bebean, ada juga layang pecukan. Bebean itu ngambil dasar ikan dan pecukan itu mengambil dasar daun. Ya, dalam perkembangannya dunia layang-layang kita tradisional kita nih di Bali dan di Pansar Badung terkhususnya, layangan janggan, layang bebean, layang pecukan itu juga mengalami sebuah metamorfosa. Jadi mengalami sebuah pengembangan. Nah, layang janggan itu dikenal sebagai layangan yang bertopeng naga nih, dan harganya mahal sekali. Harga pembuatannya mahal, cost-nya itu mahal sekali ketika untuk membuat ekornya, membuat hiasan di kepalanya.
Dan di era 1980-an, saya ingat banget, saya masih kecil waktu itu, datang ke lomba-lomba layangan yang diselenggarakan di Bali berbarengan dengan Pesta Kesenian Bali yang diprakarsai oleh mantan Gubernur Bali, Bapak Ida Bagus Mantro waktu itu ya. Jadi saya melihat ada layang janggan itu, waduh, udah surga nih, aduh, bisa ngelihat aja udah senang banget. Dan jumlahnya sedikit banget, tuh ada di Sanur, ada di Kaliungu, ada di Grenceng waktu itu, nggak lebih dari 4-5 layangan. Nah, kemudian ada juga layangan-layangan berbentuk janggan tapi tidak memiliki ekor yang panjang. Nah, itu disebut dengan, sekarang dikenal dengan janggan buntut atau disebut dengan paksi. Nah, saya mereka-reka bahwasanya kenapa? Ini biasanya kalau nggak salah ini lahir di daerah Komogan dulu ya, karena waktu itu yang saya tahu Komogan lah yang suka membawa Pemogannya sebuah desa nih, yang selalu membawa layangan janggan buntut ini. Jadi saya berpikir mungkin karena harganya yang mahal untuk membuat ekor segala macam, jadi mereka mendesain layang itu seperti janggan tapi dengan lebih irit lagi, tidak menggunakan ekor panjang. Ini mungkin karena ada faktor biaya. Saya ingat banget salah satu dari Banjar saya, Banjar Dengan Peken, Sanur, yang sampai sekarang masih eksis memiliki layang janggan yang legendaris itu, disebut dengan Janggan Dwi, Janggan Sakralitas. Dari tahun 1956, dari saksi mata yang ada penglingsir-penglingsir saya tanyakan, sebenarnya berapa sih biayanya bikin layang janggan waktu itu Pak? Namanya semanggilnya Wak. Wak itu lebih tua lagi kan. Wah, ini berapa sih bikin dulu Banjar kita nih? Oh, Banjar kita berempat nih yang bikin nih, nggak cuma satu Banjar aja, ada masih Banjar-Banjaran kita bergabung. Nggak, saya tahu banyak kan. Cuman banyak orang waktu itu banyak Banjar, tapi berapa biayanya? Beliau bilang setara dengan satu harga petak sawah di zaman itu. Itu mahal banget. Kalau sekarang satu petak sawah nggak tahu berapa ratus juta kali ya kalau sekarang. Ya, kalau kita convert di era tahun 1950-an itu harganya mahal sekali. Nah, itu salah satu dari cerita sedikit tentang layang janggan yang berekor panjang yang sungguh luar biasa ini. Kedua ada bebean. Bebean itu layangan berbentuk dasar dari ikan. Nah, kenapa layangan ini muncul? B itu adalah bahasa Balinya ikan itu adalah B. Jadi bebean itu itu akan membentuk sebuah makna bahwasanya disamakan gitu lah. Jadi bebean itu bentuknya biar sama kayak ikan. Nah, gitu istilahnya. Ikan-ikanan. Nah, ada kepalanya, ada siripnya, ada ekornya segala macam. Ini lebih banyak berkembang di daerah Denpasar. Mengingat Denpasar itu adalah kota yang memiliki jalur pantai dan kehidupan maritimnya sangat tinggi sekali. Nah, kemudian berkembanglah layang bebean ini daerah Badung. Saya melihat ada cotek-cotekan sekarang. Kalau bahasa cotekan tuh ngambil bentuk dasar kepala sirip itu kayak bebean biasa, tapi menggunakan sayap-sayap yang panjang itu seolah seperti ikan cotek di laut, persis banget. Nah, itu perkembangannya. Kemudian di janggan tadi ada tambahan lagi satu, ketika kita dulu di Sanur di Denpasar Selatan tidak mampu untuk membuat layang janggan, jadi bodinya tuh bentukan layangannya mirip layang janggan, tapi ekornya dibuat bukan dari kain yang memanjang, dibuatlah ekor dari daun pisang yang kering diikat-ikat disebut dengan layang merak-merak, jadi dibentuk seperti burung merak. Ya, tapalnya diganti, tapalnya bukan naga lagi, tapi tapalnya berbentuk burung. Nah, itu pengembangan dari janggan, tadi bebean. Nah, pecukannya bentuknya kayak daun, lebih banyak sih berkembang di daerah Sukawati ya, daerah Gianyar sana. Pengembangan berikutnya kita di Denpasar, layangan pecuk itu layangan yang sangat sensitif sekali, sangat susah untuk dikendalikan ya. Kalau bagi saya orang yang paling expert melayangan di Bali itu adalah para joki atau para pilots dari layangan pecukan, karena ini sangat susah untuk dikendalikan layangnya. Kemudian dia berkembang, kalau kita di Sanur dulu ada namanya bunta-buntaan di Denpasar Selatan. Nah, pecukannya yang susah terbang ini diisi ekor, nah, itu bebuntakan namanya.
Dan sekarang sudah menjelang punah layangan ini, tapi sempat dimunculkan beberapa kali dalam acara lomba layang-layang oleh compatriot saya pada Armeke di acara Standard Trade Festival beberapa tahun yang lalu, dan orang flashback kembali tentang dulu tidak bisa menerbangkan pecukan, berubah menjadi pecukan yang bisa berekor telah bebuntakan, yang sekarang sudah mulai turun lagi, hampir menghilang lagi. Jadi gini Pak, terkait dengan layangan tersebut kan ya, kalau antusias pemuda tuh kalau tiang lihat ya, generasi-generasi yang sekarang, kalau dilihat tuh sampai di Banjar buat layangan, nih layangan Banjar nih gitu. Dulu, Banjar, ya. Dulu. Ya bahasanya kan layangan Banjar. Dulu. Nih, gitu. Bukan sekarang. Setelah itu berkembang lagi kan, berkembang lagi, ada yang sekodemen, ragu demen layangan. Dibuatlah suka demen, benar. Gitu. Tetapi kalau tiang lihat Pak ya, kalau tiang lihat, memang itu adanya kayak di kota-kota, kayak di Denpasar, terus di Badung, terus daerah-daerah lain belum sih tiang kayak belum lihat kayak bahasanya layangan Banjar gitu. Kalau sekodemen mungkin ada, tapi yang sekodemen yang memang skupnya kecil kayak gitu Pak. Jadi saya ngerti poinnya. Era 80, 90 sampai awal 2000 kegiatan melayangan banyak sekali didominasi oleh STT Seketurunan Turuni di Banjaran masing-masing. Dan jarang sekali ada orang pribadi yang memiliki layangan super besar. Karena kenapa? Karena dulu sistem layang-layang kita itu konvensional, jadi tidak knockdown seperti sekarang ini. Jadi ketika layangan 4 meter bentang sayap ke atas, itu transportasinya susah sekali. Mobilisasinya dari rumahnya atau dari gudangnya atau dari Banjarnya menuju ke tempat menunjuk layangan, menerbangkan layang itu susah sekali, harus berbanyak, harus menggunakan truk segala macam. Oleh karena itu lebih efektif dulu layangan-layangan besar ini dimiliki oleh STT Banjaran, disebut dengan layang Banjar. Nah, ketika tahun 2000 masih eksis lah, itu masih eksis di 2000 awal. Nah, ketika ada challenge dari Pelangi Bali waktu itu, kita menghadapi layang-layang itu menghadapi masalah sebagai disebut sebagai biang kemacetan di Denpasar. Memang betul, waktu lomba layangan macetnya luar biasa. Kita pakai truk, layangannya 4-5 meter memenuhi badan jalan segala macam dari Banjar kita masing-masing menuju ke lapangan lomba di Padanggalak. Ada yang berjalan, mepet segala macam. Nah, waktu itu dianggap sebagai membuat biang kemacetan, tapi nggak seberapa dibanding dengan kemacetan sekarang. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita semua berusaha menjawab dari yang namanya konvensional itu ke bentuk knockdown. Jadi totally knockdown kites itu kita launch di tahun 2006, dan sesuai dengan estimasi saya, sempat saya bilang dengan media waktu itu, kurang lebih akan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun dalam implementasi full knockdown system di seluruh jenis layang-layang di Bali. Dan betul 2016 adalah momen di mana seluruh layang-layang sudah full knockdown system. Sudah tidak mengurangi sebuah kemacetan. Menjadi sebuah sesuatu yang praktis tanpa menghilangkan tradisi itu sama sekali. Hal yang saya tidak sangka adalah sekedemen. Nah, muncullah dengan adanya sistem itu semakin banyak pribadi-pribadi memiliki layangan besar-besar. Dengan kemampuan ekonomi membentuk sebuah tim layangan, sebutlah sekedemen. Jadi sekedemen ini muncul karena kumpulan beberapa orang pingin menyalurkan hobi mereka. Kalau mereka masuk ke Banjar, malu. Nah, kemudian sekedemen ini lebih banyak muncul ketika era 2014-15 ke atas. Walaupun dari tahun 1995 sudah ada 1-2 sekedemen yang muncul di luar STT, tapi lebih banyak lagi di era 2000, di atas 2010 itu lebih banyak lagi.
Karena kenapa? Karena lomba layangan itu setiap tahun semakin banyak. Kalau era 2010 ke bawah sampai tahun 80 kita flashback ke belakang, itu lomba layangan cuma sekali doang dalam setahun. Jadi otomatis mengeluarkan anggota STT, mengeluarkan anggota Banjar cukup sekali dalam setahun. Sedangkan ini setiap minggu sekarang ada lomba. Jadi susah kalau menurunkan anggota STT-nya maupun anggota Banjar untuk setiap hari hadir. Nah, ini adalah salah satu yang menyebabkan sekedemon ini muncul. Nah, problemnya adalah sekarang kita kangen lagi yang STT-nya sama Banjarnya. Ya biasalah begitu kan. Sudah diberikan sebuah kepraktisan, kita kangen yang masa-masa lalu. Saya lihat dari teman-teman Rari Angon memposting kangen era 90-an, bentuk klasik, dia kangen dengan iring-iringan truk segala macam. Tadi saya sangat mengerti sekali keinginan-keinginan dari teman-teman kita, ya cuman inilah fase-fase yang sudah kita lewati gitu. Nah, tadi juga Pak De kan sempat saya juga dengarkan sempat Pak De bilang ada layangan memang yang zaman dulu nih. Memang dari dulu ada kayak gitu ya di daerahnya Pak De khususnya. Itu kemarin juga Tiang sempat beberapa kali kalau Tiang secara gini memang bukan pecinta tapi penikmat layangan, melihat layangan kayak gimana gitu. Terus Tiang juga sempat ngelihat bahwasannya layangan itu misi Banten gitu Pak, dibantenin kayak gitu. Layangan di Bali. Layangan di Bali itu dibantenin sebelum diterbangin tuh dibantenin. Terus juga Tiang lihat juga di media-media lain bahwasannya desa ini memiliki kayak punya layangan khusus untuk disakralkan kayak gitu. Menurut Pak Teh itu. Jadi begini, layangan tradisional kita cara kita melayangan di Bali itu berbeda. Mungkin nanti saya baru akan menuju ke spesifik ke sana dulu. Kenapa saya bilang berbeda? Karena di Bali adalah satu-satunya melayangan dan lomba layangan terkhusus di lomba layangan itu tidak ada di dunia yang menyamai kita. Bukan berarti dunia belahan negara lain tidak memiliki layangan banyak. Malaysia, Filipina, Jepang, whatever, USA, China, India, semuanya memiliki. Prancis, Italia, semua memiliki layangan. Tapi betul mereka tidak memiliki sistem melayangan seperti kita. Nah, ketika lomba di Cina itu yang nonton ratusan ribu, di India juga sama. Yang nonton, yang melayangannya sendiri-sendiri, lebih kepada layangan individualis. Ya. Kalau kita di sini melayangan itu meseke. Ada tukang tunjuknya, ada tukang nabangnya, tukang tunjuk, tukang gisang tali timbang, ada belaganyurnya, ada tukang tarik, ada tukang gulung tali. Sehingga di lapangan, tarik, kedang, lebang. Nah, itu bahasa kata-kata yang paling sering muncul, yang sering saya rekam, sering saya posting di sosial media itu sebagai sebuah keseruan dan kerjasama yang luar biasa. Ini yang tidak didapatkan di negara-negara lain. Nah, kenapa sampai sejauh itu? Karena layang-layang ini buat kita tidak hanya sebuah permainan. Layang-layang di Bali ini identik dengan Rari Angon. Yang diibaratkan seorang anak kecil pengembala di atas sapi kerbau. Dan itu adalah manifestasi dari Dewa Siwa. Layang-layang bagi kita itu di Bali adalah layang-layang itu sebuah kata yang penuh dengan filosofi dan makna budaya yang berkaitan erat dengan tradisi dan kearifan lokal di masing-masing desa adat kita. Dan buat kita layang-layang itu adalah sesuatu yang sama seperti rumah, kendaraan, jukung segala macam yang kita buat baru dari bahan-bahan yang kita dapatkan itu masih mentah, bahan mentah istilahnya ya. Walaupun bambunya kering yang kita gunakan itu bahan yang masih pure, yang tidak ada penyucian segala macam. Jadi layang-layang itu selalu kita akan sucikan dulu, kita bersihkan dulu secara niskalenya dengan sebuah upacara yang paling simpel sebagai upacara Trashitan Dormangalu. Kenapa kita sucikan? Karena layang-layangan itu sendiri nanti akan melewati yang namanya, dia akan terbang dan melintasi yang namanya
tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah kita, terutama di Bali adalah pura dong ya. Ada pura, ada meraja, nah itu tempat-tempat suci yang kita sakralkan. Oleh karena itu, layangan selalu layangan baru, walaupun layangan sudah lama, sudah pernah terbang, ya kita sucikan lagi dengan upacara Prasita Durmanggala ini. Karena kenapa? Karena mungkin waktu nyimpan kita loncatin, kita langkah-langkahi gitu, kesannya jadi kotor secara niskala. Nah, itu satu. Yang kedua, ada layang-layang yang betul memang memiliki, sudah menjadi legend gitu loh. Contoh, di Denpasar, saya bicaranya Denpasaru, dan dari Basar dan Sanur. Di Sanur sendiri, di desa saya, kita memiliki layang-layangan legend seperti layangan Dwi. Dari Banjar saya didangin pekan dengan yang terdiri dari 4 Banjar, ada Madura, ada Tewel, ada Banjarabian Timbul waktu itu. Di sana memiliki satu layang janggan disebut layang janggan Dwi Panji Sakti, berbentuk layang janggan yang itu disungsung oleh dan oleh 4 Banjar waktu itu, dan itu sakral sekali. Daerah Semawang memiliki, di tempat tinggal saya di Semawang, memiliki layangan khas Sanur BKS disebut dengan layangan Jagu. Itu juga merupakan salah satu nenek dari pura kita di Semawang, dari Pelinggedara Tutuan. Jadi betul-betul memang memiliki kekuatan magis yang dipercaya oleh masyarakat waktu itu. Terus di Madura, Banjar Madura memiliki layang-layangan sakral berbentuk manusia, namanya layang delemo-delemo dengan tapelnya. Jadi tapelnya ini yang sangat metaksu sekali, yang kebetulan terbuat dari kayu-kayu khusus ya, mungkin lunas waktu itu, yang nggak tahu, saya belum lahir di era pertama kali layangan itu diterbangkan, tapi sudah tahu dari era akhir 70 awal 80 saya sudah melihat layangan itu terbang dengan penuh dengan upakara. Terus ada layang apalagi dari Sindu Kelod itu, ada juga layangan yang metaksu sampai sekarang ini belum metangi. Di Panti berdasarkan Banjar Panti, berdasarkan Pura Taman Segaranya, ada layangan berbentuk penyu, dan itu sakral banget. Nah, kemudian di Denpasar ada, di Panjer juga ada, di Sidakarya juga ada, masing-masing layangan yang sakral-sakral. Dan itu membutuhkan upakara tertentu untuk nyolahin ide gitu lah. Ada Banten untuk nedunin ide, kemudian ada penyambelehan segala macam. Dan mungkin kalau Praba nanti lihat di sosial media ketika mengetik layang legend atau Dwi, bisa dilihat bagaimana sakralnya layang-layang tersebut, begitu naik maupun turunnya, maupun misalnya ada hal kecelakaan atau runtuh, itu menyebabkan trans yang sungguh membuat kita merinding gitu. Ya. Itu jadi gini Pak, terkait dengan layangan sakral tadi, mungkin kalau layangan sakral tuh apa bisa dinaikkan? Maksudnya kayak harus ada duase orang naik. Terus juga siapa yang bisa naikin layangan itu? Apa ada orang-orang khusus? Jadi tetap aja begini, mereka tetap aja adalah merupakan bagian dari permainan gitu loh. Tetap merupakan bagian dari hobi kita. Diterbangkan jelas harus diterbangkan di saat angin kenceng. Kalau nggak ada angin ya nggak mungkin diterbangkan, kan begitu. Nah, masing-masing ada pemangkunya atau misalnya pengabih dari layangan tersebut yang mungkin naik turun, yang ngatur ini semuanya segala macam, itu sudah ada orang-orang yang tersendiri. Saya yakin per masing-masing Banjar atau desa yang sudah memiliki turun-temurun, mereka udah tahu siapa ada chosen person-nya itu ya. Terus untuk yang menaikkan tuh apakah boleh bebas atau apa? Bebas, setahu saya bebas. Cuman di hal-hal tertentu, ketika dulu layangan BKS Semawang disebut layang jago dan layang janggan dengin pekan, itu dulu kalau terbang dalam sebuah lomba ada sesajian khususnya dengan menambahkan sate gitu, sate segede kepala begitu, ditempatkan 2 di guangan atasnya, entah itu sebagai ya itu bagian dari sesajen dulu yang menjadi sebuah ciri khas dari
layang-layang dua ini akan terbang, gitu, akan turun dalam sebuah perang itu lomba. Gitu. Itu dah. Kadang juga Tian juga sempat dengar sih dari teman-teman dan teman-teman dari Angon, ini harus ngundang Bleganjur, panganginnya keras, harus ngabo kober gitu bahasanya. Kober nih panganginnya keras. Kalau itu ada sebuah mitos dan kepercayaan yang betul, beberapa dari sekolah-sekolah yang Banjar-Banjar itu memiliki kober-kober sakral. Ada juga beberapa pura yang dituju untuk nunas angin gitu biasanya ketika saat mau lomba nih ya, ketika saat mau lomba. Tapi ada satu di daerah Panjar kalau nggak salah, kalau layangan itu tedun, layang jangkan kecil ini tedun, ampura saya lali nama ininya saya lupa. Biasanya angin itu mengkus langsung gitu. Ya, biasanya gitu. Dan tapi kalau Bleganjur itu sebagai ini enggak. Biasanya dalam lomba dulu baik itu sakral maupun tidak sakral, Bleganjur itu selalu hadir sebagai bagian dari Banjar dan STT-nya. Ya biasalah, kalau musik itu adalah pemberi semangat. Tuh, pemberi semangat untuk kita menyiapkan layangannya, narik layangannya, nurunin layangannya. Itulah yang membuat Bali kita ini ketika dalam sebuah kompetisi lomba sangat berbeda. Itu sangat ditunggu-tunggu oleh wisatawan dari mancanegara. Itu dah. Gini juga pada tidak terlepas nih dari layangan. Ya. Beberapa setahun lalu kalau tidak salah itu kan ada kasus terkait dengan helikopter. Itu topik yang menyenangkan ya. Itu tuh meresahkan bagi semeton Rare Angon kayak gitu. Terus juga saat sering kejadian bahwasannya baru musim layangan, Tiang sempat dengar kayak saya terkena tali layangan nih di leher gara-gara layangan naikin layangan sembarangan kayak gitu. Satu-satu ya tak bahas ya. Saya lebih suka tentang kecelakaannya nih, kecelakaan yang menimpa warga atau pengguna jalan. Nah, ini sudah sering terjadi dari era 1980-an. Kebiasaan dari teman-teman Rare Angon, pelayang-layang, sebelum ada layang-layang besar ini, kita dulu senang sekali ngambunin layangan atau membuat layangan berbentuk dedempi, celepuk, payung-payung, apalagi pohon layang beringin, segala macam ya bentuknya pohon beringin. Kita terbang setinggi-tingginya sampai menembus awan. Kita bawain tali 6, 8, sampai 10 dus talinya. Semakin pendek talinya, semakin tinggi layarnya, kita happy banget. Wah, layang saya sakti nih. Sampai sekarang masih berlangsung, dan saya juga dulu salah satu yang senang layangan sampai ngambul. Problemnya itu adalah dulu lalu lintas tidak sepadat sekarang, penduduk tidak sepadat sekarang, ruang terbuka masih banyak sekali. Dulu kita nginapin layangan, nginapin istilahnya, karena angin itu kita tahu berhembus kencang banget dan steady selama 24 jam. Bisa seminggu penuh. Jadi layangan itu bisa seminggu nggak turun-turun. Dia masih terbang aja gitu. Nah sekarang dengan begitu banyak penduduk tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar dan Badung terutama, saya seringkali menyarankan untuk orang-orang untuk tidak nginepin layang-layang. Karena apa? Ketika anginnya itu hilang tiba-tiba, maka layangnya jatuh, itu talinya akan membentang di atas rumah orang, di atas pohon, termasuk membentang di jalan raya. Dan saya juga korbannya, nggak pernah kena talinya gitu loh. Marah saya gitu loh. Dan ini bete juga gitu loh, bete juga. Dan sering saya sudah sampaikan dari sosial media saya untuk tidak menginepin layang-layang tersebut. Karena yang jelas siapapun pemilik layang tidak akan pernah mau bertanggung jawab. Nah, ampura saya kemarin juga dapat dapat temusan seorang adik kecil kita Denpasar meninggal gara-gara tali. Saya sangat-sangat sedih sekali, dan saya belum sempat melayat karena saya terlambat untuk tahu berita tersebut, karena sebagian besar saya habiskan waktu di pantai, di laut soalnya. Jadi saya nggak begitu ngeh ya. Kalaupun saya ngeh, saya pasti melayat. Seperti era 2020 waktu awal COVID itu, saya juga sudah sampaikan ke teman-teman biar tidak nginepin layang. Ternyata banyak yang melakukan dan melanggar, bengkung lah istilahnya. Dan adalah sebuah kejadian di mana ada layangan terjatuh, talinya melintang, ini kalau nggak salah di Jalan Raya Sesetan. Dan kebetulan waktu itu ada bapak-bapak dari Pulau Serangan melintas naik motor beliau dan kena tali.
Dan beliau katanya dari saksi lagi sambil naik motor yang kena tali, memperbaiki tali, mungkin nggak konsen, akhirnya menabrak alat berat yang parkir dan beliau meninggal. Nah, itu naik di sosial media. Saya waktu itu karena sudah merasa mengajak orang untuk tidak nginepin layangan sampai terjadi hal seperti ini, seolah-olah ini dan merupakan tanggung jawab saya juga sebagai Rare Angon. Jadi saya nggak tahu siapa pemilik layangannya enggak, tapi sangat sedih sekali waktu itu sampai ada korban meninggal gara-gara tali layang. Akhirnya saya putuskan, saya hubungi beberapa teman, ayo saya ingin melayat ke rumah duka. Ya temenin beberapa orang, tanpa babi bu lagi saya langsung berangkat. Ya, nggak pernah berpikiran negatif. Waktu itu sempat baru nyampe di lokasi saya berpikir, aduh, kita melayar ke rumah duka korban tali layangan ini. Apa yang akan terjadi? Apakah saya akan dikeroyok? Gitu. Sampai di sana baru berpikir, sudah pasrah aja. Yang penting niatan kita baik untuk berbela-sungkawa dan betul-betul berbela-sungkawa. Walaupun saya nggak tahu siapa pemilik layangannya, dan ini adalah bentuk responsibel dari kami di dunia Rare Angon. Karena sungkawa sekali waktu itu keluarga menerima dengan lapang dada. Dan saya posting juga dalam sosial media, saya sampaikan. Dan syukurnya sempat juga berhenti orang nginep-nginepin layangan gitu. Ya cuman setiap generasi itu setiap tahun kan berbeda. Ya anak-anak yang kecilnya lagi. Nah ini butuh peran aktif dari keluarga masing-masing untuk menghimbau agar tidak menginepin layangan. Itu yang paling pertama. Dalam lomba pun sering terjadi kok, dulu malah ada kok anak kecil meninggal ditimpa layang-layang. Ya karena layangan pas lomba itu banyak sekali, dia tabrakan udah jatuh pas menimpa anak kecil umur 10 tahun kalau nggak salah, di bagian kepala dan pecah. Nah itu safety di lapangan ketika lomba sejak kejadian itu mulai berubah, jadi tidak boleh, dilarang sekali orang-orang yang bukan penarik layangan untuk masuk di jalur itu, dan sudah bisa. Nah yang di jalan ini yang nggak susah, itu aja susah. Itu sudah terkait dengan gini juga helikopter. Yang itu yang kedua. Yang kedua. Setelah orang terkilit tali ini, sekarang muncul lagi masalah baru helikopter. Nah, ini isu ini muncul ketika di tahun 2002 up sampai sekarang. Bukan berarti layang-layang tidak pernah bermasalah dengan helikopter, pernah di era 1980-an. Waktu itu dengan helikopter militer yang kebetulan ada acara apa begitu, sehingga layang-layang super tinggi kita Ngambun ini terkena tali, walaupun ada himbauan dari pemerintah ya, cuman waktu itu himbauannya kan nggak ada sosial media, koran aja susah gitu. Jadi karena ada lomba terjun payung kalau nggak salah ya waktu itu, terkenalah layangan, tapi nggak sampai kecelakaan karena helikopter militer itu besar-besar. Nah 2022 saya sempat melihat ada beberapa teman saya pengusaha berusaha untuk menghidupkan pariwisata dengan membuat usaha helitours, ini. Nah ini mewabah sampai sekarang, jadinya banyak sekali. Nah ini yang saya sampaikan ke teman saya, si pemilik helikopter pertama itu. Ji, saya lihat tuh helikoptermu terbang rendah banget tuh di atas pererenan segala macam ini itu untuk buat tour. Thank you ya sudah membangun pariwisata, saya bilang. Tapi ingat loh, ntar pas musim layangan jangan lagi terbang bawah kayak gitu, bahaya. Karena kenapa? Misalnya ada anak-anak nerbangin layangan di sawah, kalian nggak lihat, kena helikopternya jatuh, ntar kalian salahin layangan, saya bilang begitu. Dan syukur-syukurnya sebagai teman pengusaha ini, sebagai teman baik saya, mengikuti saran. Nah yang lain-lain ini tiba-tiba muncul. Helikopter itu berbeda dengan pesawat komersial yang sudah memiliki flat flight, jadi udah punya jalur terbang. Dan kalau saya sangat menghimbau keselamatan penerbangan itu sebagai nomor satu
Jadi menerbangkan layangan di areal-areal yang sudah ditentukan radius berbahaya oleh Angkasa Pura dan otoritas bandara itu harus dipenuhi. Jimbaran, Kute. Nah itu sangat berbahaya sekali untuk menerbangkan layang-layang untuk keselamatan penerbang. Tapi helikopter, bukan berarti saya anti helikopter. Saya very welcome untuk helikopter, terkhususnya adalah ketika helikopter itu digunakan untuk search and rescue, untuk SARS, kemudian helikopter untuk VVIP transporter untuk presiden dan yang lain-lain maupun militer. Nah, yang saya tidak setuju itu adalah heli tours ini. Karena kenapa? Karena mereka selalu terbang dengan, mereka nggak punya jalur terbang, mereka suka terbang sesuka hati. Kadang terbang di atas pura-pura kita, yang which is kita sendiri sangat menghargai pura, kan, menjaga kesuciannya. Makanya tadi saya bilang setiap layang-layang di musimnya kita selalu prasyita, kita selalu sucikan dulu layangan karena akan melangkahi pura. Nah helikopter ini pada terbang di atas pura mengangkut penumpang-penumpang yang ingin melihat keindahan Bali dari ketinggian 200, 300, 500 meter di atas permukaan air laut. Nah ini menjadi concern saya, apakah penumpangnya ini maaf kalau kita menjaga kesucian ini sangat penting sekali ketika ada perempuan, maaf bukan rasis juga, menstruasi. Nah ini nggak boleh sama sekali. Jangankan melangkahi pura, masuk ke pura aja nggak. Sama di Muslim nggak boleh masuk masjid. Nah itu. Nah ini apa kabar gitu. Nah ketika helikopter ini yang digunakan sebagai heli tours ini digunakan untuk kepentingan korporasi demi keuntungan finansial perusahaan mereka dan mensejahterakan karyawan mereka, tapi merugikan begitu banyak orang, komunitas seperti layang-layang sudah eksis dari ratusan tahun. Nah ini kalau ingin menguasai jalur udaranya kan enggak dong. Nah pemerintah harusnya di sini lebih bijak. Seharusnya saya di dalam beberapa kesempatan saya sudah sampaikan ke mereka, saya sendiri sangat keberatan adanya heli tours, kalau bisa nggak ada. Karena ini jadi begini, tidak seluruh usaha itu cocok dikembangkan di masing-masing daerah, gitu loh. Nah, helikopter ini menurut saya heli tours ini nggak cocok dikembangkan di Bali. Karena satu, kita memiliki budaya layang-layang, kedua, tempat pariwisata tuh harusnya tenang. Dan ini kebisingan suara yang ditimbulkan juga luar biasa, gitu. Dan mereka tidak memiliki jalur flight light yang terkontrol. Nah ini menjadi salah satu. Mungkin kalau di Sumba mungkin atau di daerah di daerah Sulawesi misalnya, kalau budaya layang-layang memang sangat rendah ya silahkan mungkin ya. Tapi tidak di Bali, gitu loh. Kalau sampai ada kecelakaan, saya tidak menyalahkan layang-layang juga, ngapain, gimana. Jadi contoh nih, teman saya yang punya helikopter sempat saya tanya, ini sudah ada rotornya bisa memotong. Iya, jelas. Tali layangan itu kena, jangankan kena rotor, kena gesekan tali aja dia putus. Apalagi kena rotor. Nah, tali yang kena rotor ini, layangan ini terikat, dia akan putus, udah pasti. Tali yang di bawah ini dia akan ditarik gravitasi, tapi tali yang tersisa ini dia akan masuk ke baling-balingnya, gitu. Itu menyebabkan baling-baling tuh nggak bakalan bisa memotong tali tanpa tensitas, tanpa tegangan. Nah ini yang berbahaya, gitu. Sesimpel. Banyak sih yang kalau bilang ya dari Reangon tuh Pak ya. Praga ngembangin tradisi kan harus liu aturannya kayak gitulah bahasanya. Saya khawatir juga kalau misalnya pemerintah salah mengambil kebijakan, itu akan mengkebiri yang dari namanya tradisi dan budaya, ya. Tidak hanya di layang-layang, sekarang kita bisa lihat perkembangan kabel-kabel yang ada itu telah menyunat yang namanya ogo-ogo, menyunat yang namanya badi. Wadah tuh untuk apa? Untuk ngaben segala macam sampai nggak bisa melewati segala macam dan diperkedil. Nah ini bahaya sekali itu. Secara tidak langsung itu adalah penyunatan culture yang terjadi. Gitu. Dan itu harus pemerintah provinsi harusnya concern di sana. Bali ketika musim layangan
Jadi sering mendapat pertanyaan saya. Kenapa di Bali itu orang semuanya melayang laki perempuan? Jadi begini, tidak, layangan itu bagian dari permainan, bagian dari hobi. Tapi ketika kita percaya dengan dewa rari angonnya turun, tiba-tiba aja kita semua persiapin. Beres. Tapi kita percaya banget ketika dewa rari angonnya itu kembali ke stananya atau melecat, kita tiba-tiba sudah selesai, tidak melayangkan lagi. Jadi there's a season, there's a musim. Nah, di Bali sendiri, Denpasar terkhusus ya, di keluarga saya contohnya, laki perempuan, tua muda, anak-anak, semuanya menggemari layangan. Di era 80, 90, 2000, lomba layangan STT Banjar, PKK-nya turun, neneknya ikut turun, bawain makanan segala macam. Ratusan ribu kita punya rari angon yang ada di Bali gitu. Nah, ketika kita berbicara angka sebegitu banyaknya, itu terjadi sebuah perputaran ekonomi yang luar biasa. Dan itu akan merata perputaran ekonomi. Setiap lomba layangan melibatkan ribuan layang-layang, puluhan ribu manusia. Harga layangannya sudah mahal, kemudian yang dihidup itu dagang-dagang UMKM, kita butuh makanan, kita butuh lumpia, kita butuh bakso, kita butuh minuman, itu bergerak. Sedangkan kalau kita berbicara bisnis spesifik kalau helikopter, itu akan menguntungkan korporasi, taxation ke pemerintah yang dia bayarkan, sama karyawan, itu aja, that's it. Ke masyarakatnya nggak ada, ke culture-nya sama sekali nggak ada. Itu. Ya, jadi terakhir nih Pak Dek, terakhir. Menurut Pak Dek nih, tantangan terbesar. Wait. Saya akan fight kalau masalah helikopter ini. Saya akan fight sampai tetes darah terakhir saya tuh. Gitu. Untuk menjaga wilayah udara Bali kita ketika musim layangan, it's belong to the people. Bali ini belong to the people, bukan dimiliki oleh korporasi. Apalagi korporasi yang cuman berharap di profit untuk perusahaannya dia, itu aja. Jadi itu tadi pembahasan kita Pak Dek terkait dengan layangan. Mungkin itu udah tantangan terbesar Pak Dek dalam sangat menjaga tradisi itu bagaimana Pak? Tantangan terbesar Pak Dek untuk menjaga tradisi layangan. Bukan cuma saya, tapi semua orang, semua unsur. Jadi kebetulan di teman-teman yang di Rari Angon ini saya lihat mereka bukan warga miskin. Banyak teman lawyer, pengusaha, pemilik hotel, pemilik restoran, pegawai-pegawai PNS, pegawai-pegawai swasta, dari berbagai unsur, dokter, profesional, banyak sekali bersimpung di dunia layang-layang pada saat musimnya. Nah, kalau saya sih minta, mari kita bersama-sama untuk kita menjaga tradisi dan budaya kita di Bali biar setata aja. Kalau kita mengandalkan organisasinya saja, organisasi yang ada juga menurut saya mandul, tidak berfungsi sama sekali. Jadi agak-agak susah. Kita turun bersama-sama. Jadi itu harapan saya, kita jaga tradisi ini seajag-ajagnya kita bisa, sepanjang-panjangnya kita bisa. Ini adalah salah satu warisan yang kita berikan ke anak cucu kita. Ingat, budaya itu adalah identitas kita buat negara lain, buat bangsa lain. Itu yang membedakan. Ingat, dari budaya juga pariwisata ini hidup. Ya, kalau nggak itu nggak kita ajarkan, lu mau makan apa gitu kata orang Jakarta. Tuh, ya kan? Jadi terima kasih Pak Dek atas kesempatannya. Jadi Semeton Gema Bali itu tadi pembahasan terkait dengan layangan yang ada di Bali, sakralnya layangan yang ada di Bali, terus problem yang ada di terkait dengan layangan di Bali yang sudah diberikan penjelasan yang sangat baik sekali dari Pak Hade. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya Pak Dek. Sama-sama. Jadi itu tadi podcast kami.
untuk berikutnya supaya bisa untuk mendukung kami supaya lebih semangat lagi, bisa di subscribe dan di like podcast ini. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Om Santi 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 Om.